Negasi penjualan sebesar 52 miliar 151.610.000 rupiah. Uang tersebut disetorkan ke PT Perkebunan dalam hal ini BUMD sebesar 1.710.000.000. Selebihnya 50.441.613.822 rupiah ini disalahgunakan oleh mereka tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan ahli dari kantor jasa akuntansi pasar maklum, timbul kerugian negara akibat dari perbuatan mereka tersangka sebesar 50 miliar sekian tersebut. Untuk sementara mereka bertiga dalam rangka untuk mempercepat proses penyidikan, karena kemarin ada satu tersangka yang bernama GZA ini susah sekali untuk dihadirkan. Akhirnya kita putuskan, tim koneksitas memutuskan untuk dilakukan penahanan rutan. Jadi masing-masing 3 orang ditahan rutan, yang sipil di rutan kelas 1 Tanjung Krishna Medan, yang sudah purnawirawan TNI oknum ya ditahan di Stal Takmir Pomdam 1 Bukit Barisan selama 20 hari ke depan. Milti sama dan Pomdam Medan. Demikian Bapak Ibu, apa ada yang masih dipertanyakan atau sudah cukup? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Media mana? Tadi kami baca-baca juga putusan Kamar Militer ada kasus pidana Pak Mati ini. Apakah itu menjadi pintu masuk untuk pengembangan ini sehingga terjerat kasus korupsinya terutama yang kedua Pak? Tidak salah kami pada informasi sekitar 500 juta sehingga itu yang menjadi utang-utang. Nah kemudian dari keuntungan itu tidak disetorkan kepada BUMD. Barangkali itu Pak kronologis yang kami perlukan supaya kami tidak salah menulis. Terima kasih Pak Karyati. Baik, terima kasih. Pertama, apakah ada tudungnya? Masalah tudung kami tidak menangani dalam tim tetap kita masyarakat. Mungkin ada simpang siur mengatakan ada perkara tudungnya, tudung di luar daripada korupsi ini ya. Mungkin ada, mungkin tidak, saya tidak akan menjawab soal itu. Tapi kita khusus menangani masalah tipikornya. Masalah tadi yang kedua, apakah itu izin gubernur atau tidak? Ini direktur utamanya. Ya, ini direktur utamanya yang Pak GZA ini, dia punya kewenangan untuk mau bekerja sama dengan siapa. Yang penting keuntungannya dari PT Perkebunan ini seharusnya disetorkan ke rekeningnya provisi. Karena ini satu BUMD itu seharusnya. Namun demikian kita akan tetap mendalami. Nah ini tersangka atas nama GZA ini kan baru kita dapat keterangannya. Kita dari beberapa lama kita panggil, tidak bisa hadir karena kesibukan, karena di luar kota atau bagaimana saya tidak tahu. Kita baru mendapatkan keterangan, tapi untuk hal yang tadi
mungkin nanti bisa kita mendalilkan. Tapi dia memang punya kewenangan, dia menentukan bisa bekerja sama dengan siapa, nanti hasilnya stop ke pemerintah daerah. Baik, sudah. Kalau yang waskitanya Pak, ini akan dipanggil juga Pak? Atau yang Tentu semua, yang vendor-vendornya itu Pak? tentu semua dipanggil dan telah kita periksa ya, masing-masing. Baik, silakan. Yang dibayarkan oleh perusahaan BUMN tadi, apakah tidak ada kerugian negara lain? Barangkali apakah tidak ada peralatan milik TNI yang digunakan misalnya, apakah dalam merencanakan itu menjadi bagian kerugian negara seperti itu? Dan kemudian dari kerugian ini mungkin mohon penjelasan dikemanakan uangnya oleh para pelaku. Terima kasih. Baik, apa ada uangnya dikemanakan? Kerugian lain sementara ini dari ahli. Kita tidak berani berandai-andai, kita tidak berani menghitung sendiri karena ini ahli yang mengatakan kerugian sementara itu. Namun kemudian ya bisa saja berkembang nanti. Dan sekarang ini masih penyelidikan. Terus uangnya kemana? Tentu yang tahu itu adalah tersangka. Tapi yang pasti tidak masuk ke rekeningnya PT Perkebunan, namanya BUMD. Memang tersangka mengatakan kesana kesini yang semuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Ada keterangannya, diberikan ini kasih si A, kasih si B, tapi semuanya itu tidak cukup dengan pembicaraan saja. Kalau ada alat bukti lain, pendukungnya mungkin bisa menjadikan alat bukti yang bisa dibawa ke persidangan. Tapi kalau katanya kemudian dia sendiri tidak dibawa ke lain, itu tidak menjadikan alat bukti. Baik, yang lain seperti ini apakah ditindaklanjuti tidak? Baru yang kedua, ini kan tidak pidana korupsi yang nilai kerugiannya ada. Apakah ini nanti bisa mengarah ke tindak pidana pencucian uang karena ada nilai tadi Pak? Terima kasih Pak. itu sebenarnya saya belum melihat, tapi kalau ada ya kita akan tangani sama dengan penanganan yang perkara ini. Kalau tadi dilakukan oleh sipil ya biasa kita lakukan biasa. Ini universitas ada aturannya dari TNI berbeda, tapi ini bagi kami karena perkara ini kan baru pertama di Sumatera Utara, ini baru pertama. Jadi mempunyai ilmu baru, baik kami kejaksaan maupun dari pihak TNI, ilmu baru. Kita selama ini belum pernah menangani. Tapi setelah ini kita juga berpedoman kepada di Kejaksaan Agung, ada yang menolak. Mungkin ke depan nanti kalau ada lagi itu kita akan menangani sesuatu. Dari media untuk menyampaikan Bapak Kapolda Samping Nasional sampaikan tadi sudah cukup jelas dengan beberapa hal yang dipertanyakan media. Udah, oh iya,